Puji Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sore hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan, mempersembahkan pujian kita hanya bagi Dia, Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber sukacita kita. Biar sore hari ini mari berikan yang terbaik hanya bagi Dia, Allah yang hidup, yang kita percaya hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup. Engkau kekuatan kami, Engkau harapan kami. Biar sore hari ini Tuhan, Engkau mencurahkan kuasa-Mu bagi kami. Sukacita dari sorga memenuhi hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita berikan pujian syukur kita hanya bagi Dia, Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Tercurah bagiku.
kita, dia kekuatan kita, dan dia Allah yang sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Mari lebih lagi puji dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu, Allah yang hidup. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Oh ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Oh Yesus Tuhan. Mari bersama serukan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, dan kami bawa pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Amin. Kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Oh Yesus, Kau Raja kami. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari angkat tangan-Mu. Yes, hanya bagi-Mu pujian kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Amin. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Raja. Haleluya. Kau Raja kami, Kau Allah yang mulia, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Kau pulihkan kami, Kau yang sanggup ubahkan kami. Sebab kuasa-Mu terlalu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu
Tuhanku terlebih besar. Oh, Jesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami mengatakan dengan iman kami dan kami aminkan bahwa Engkau tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Dan kami mau percaya sepenuh kepadamu bahwa sesuai rencanamu Engkau juga akan memulihkan kami, memulihkan gerejamu. Sehingga gereja Tuhan pada akhir zaman akan menjadi tidak bercacat, tidak bernoda. Seperti mempelai yang siap menyambut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami beruntung kami boleh diberi kesempatan untuk berada di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Bicara kepada kami secara pribadi. Kami ini milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan kita baik dan pada waktunya sesuai dengan apa yang Dia sudah perkatakan dan janjikan, Dia akan memulihkan gereja Tuhan menjadi gereja yang sempurna. Kedengarannya seperti terlalu muluk. Bagaimana kita bisa menjadi sempurna? Tapi ketika Tuhan mengatakan, maka Tuhan yang akan mengerjakan dan Tuhan sanggup menolong kita melalui Roh Kudus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat bahwa Tuhan mengerjakan langkah demi langkah menyucikan gerejanya. Dan salah satu dosa, ada dosa yang mungkin orang-orang percaya sudah tidak akan menyentuh, tidak akan melakukan. Misalnya dosa membunuh, dosa perzinahan, dosa yang kelihatan seperti itu. Kita yang mengikut Tuhan mungkin sudah memikir aja, menjama aja sudah takut. Tapi ada dosa-dosa yang kelihatannya begitu nyaman. Karena apa? Semua orang atau banyak orang melakukan. Ketika mayoritas orang terbiasa melakukan, maka kita menganggap ya nggak apa-apa dong. Orang banyak juga ngelakuin. Itu kan sudah biasa, itu kan sudah wajar, sudah normal. Sehingga ini menjadi dosa yang nyaman. Kita merasa nyaman karena kayaknya semua orang juga begitu juga tuh. Nah, apa itu dosa yang begitu nyaman? Yang kemungkinan besar hampir kebanyakan orang melakukan. Dan dosa ini sudah terjadi sejak awal mula di Taman Eden. Dosa yang begitu nyaman ini adalah dosa kebohongan. Bohong, mungkin kita ngomong bohong putih supaya untuk kebaikan aku bohong. Dan dosa ini bukankah
begitu mudahnya. Bahkan orang yang mengikut Tuhan sekalipun seringkali berkompromi dengan dosa ini. Karena Tuhan juga memperkatakan dalam Yakobus, orang yang sempurna adalah orang yang bisa mengendalikan lidahnya. Nah, lidah ini susah dikendalikan. Kadang orang berkata, oh ya aku selip. Tidak sengaja keceplos. Ngomongnya tidak sengaja. Atau mungkin karena emosi yang sedemikian. Sehingga keluarlah kata-kata yang tidak sepatutnya. Dan ini Bapak Ibu salah satu yang Tuhan akan bereskan di dalam tubuh Kristus. Ketika Tuhan merencanakan pemulihan, kesempurnaan, maka Tuhan akan bersihkan kita. Kita dimandikan, dibersihkan. Tapi karena cintanya Tuhan, maka Dia tidak akan membiarkan. Mungkin kita sudah mandi, tapi ada titik-titik, spot-spot kecil yang masih kotor. Maka Tuhan karena kasih-Nya, Dia pun akan membersihkan dosa-dosa yang kelihatannya, itu kan cuma kecil. Tapi Tuhan menginginkan kesempurnaan. Karena itu kita akan melihat bahwa tujuan kita mengenal siapa Tuhan di dalam gereja yang disempurnakan. Ketika Tuhan menyempurnakan gerejanya, maka itu berarti semakin kita ini siap untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Nah kan selama ini kita gereja Tuhan, kita sudah sejak Yesus kembali ke surga, kita enggak melihat Tuhan Yesus secara mata fisik. Tapi kita merasakan tuntunan Roh Kudus. Nah ketika gereja ini akan disempurnakan, maka kita akan masuk di dalam fase kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Untuk masuk ke dalam kedekatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Maka kita sebagai gereja Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi. Karena begitu kita masuk ketemu pribadi Tuhan, kalau kita nggak ngerti, maka itu akan membuat kita tidak tahan berdiri di dalam kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu seperti satu bobot yang berat. Semakin kita belajar mengenal Tuhan, semakin kita akan siap bertemu muka dengan muka. Dan Tuhan akan mempersiapkan gereja, tubuhnya untuk bersatu dengan Yesus. Karena itu yang pertama, mari kita mau melanjutkan perjalanan kita lewat buku Kisah Para Rasul, bagaimana Tuhan bekerja di gereja mula-mula. Dan kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.
Ya, kita sudah membaca bahwa gereja mula-mula mempunyai satu persekutuan yang demikian erat. Mereka selalu berkumpul bersama, makan bersama, kumpul untuk diajar bersama-sama, kumpul untuk berdoa bersama. Dan di sini di satu perikop ini dicatat tentang sesuatu yang bagi kita wow. Ya, bukan hanya makan bareng, kumpul bareng, doa bareng, diajar bareng. Tapi ini satu step lebih lagi. Dan disinilah ini adalah ketika saudara renungkan ini salah satu manifestasi kasih yang paling top. Kenapa? Karena ini sudah menjamah kepunyaan Anda. Ya, orang bekerja dengan jerih lelah, kerja keras sedemikian untuk mereka bisa mempunyai sesuatu. Jadi apa yang mereka punyai itu merupakan jerih lelah hidup mereka. Tapi ketika gereja ini dipulihkan, maka kasih yang sampai punya manifestasi yang paling hebat terjadi di sini. Ketika dikatakan mereka sehati sejiwa, karena ini akar, ya dimulai dari hati. Hatinya satu, jiwanya satu. Sampai mereka bisa berkata, segala sesuatu kepunyaan bersama. Saudara, kalau saudara dan saya melihat sejarah sedikit ke belakang, dulu ada negara-negara yang sekarang juga masih ada, cuman manifestasinya tidak sekeras seperti dahulu. Negara yang mempunyai paham komunisme, mereka berkata semua harus sama rata. Karena itu mereka nggak suka orang-orang yang pinter, ya semuanya disingkirin. Orang-orang yang berkelas disingkirin. Karena mereka mau membuat semua masyarakatnya rata. Siapa yang meratakan? Yang memegang pemerintah. Berarti pemerintahnya sangat berkuasa. Tapi yang terjadi di dalam sebuah negara yang mempunyai paham komunisme, itu meratakannya dengan paksaan. Dipaksa. Bukan dari hati. Tapi di sini Tuhan mau yang betul-betul murni. Yang original itu harusnya ketika kita berbagi, maka itu harus berasal dari hati dan dari jiwa kita. Sehingga mereka berkata semua kepunyaan bersama. Sehingga tidak ada satu orang pun yang kekurangan. Wah, ini mimpinya Tuhan. Dia ingin melihat tubuh Kristus ini semuanya tercukupi dengan baik. Karena itu kita sebagai gereja, Tuhan juga memerintahkan jangan melupakan orang-orang miskin. Dan itu salah satu pelayanan yang kita harus lakukan. Ya, melayani, memberi itu salah satu praktek rohani. Tapi di sini mencapai satu level yang lebih tinggi, yaitu di mana mereka semuanya bisa satu hati, satu jiwa. Tidak ada yang ini punyaku, kamu gak boleh ngambil. Tapi mereka punya hati yang begitu murah hati dan mengasihi sehingga semuanya tidak ada yang kekurangan. Dan keadaan seperti ini Bapak Ibu bukan dibuat-buat. Tapi ini berasal dari hati. Ini adalah manifestasi kasih. Karena itu Tuhan berkata kamu gak bisa pilih. Kamu tidak bisa dua-dua, tapi harus pilih salah satu. Kamu pilih Tuhan atau pilih Mamon.
Sedangkan sekarang dunia kita ini dipenuhi dengan apapun, ya, dimanapun ketika mamon itu masuk, ceritanya bisa berubah. Tapi Bapak Ibu, ketika kita tahu ini rencana Tuhan, maka kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan, aku serahkan. Ya, kita diberi oleh Tuhan, jangan kita menggenggam, tapi kita menerima dengan tangan yang terbuka. Apa yang Tuhan mau lakukan. Dan dikatakan ayat yang ke-33, mereka menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mereka juga mengalami kuasa yang besar. Semua ini terjadi bukan dari diri mereka sendiri, tapi karena mereka memberi diri kepada Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, maka kasih karunia itu diberi lebih lagi sehingga mereka mampu memberi, kepunyaannya diberikan. Sehingga ada satu contoh yang disebut Barnabas, dia menjual tanah, kemudian hasil tanahnya diberikan kepada rasul-rasul. Dan rasul-rasul membagikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi ini satu mimpi Tuhan bagi gereja. Sampai kita mencapai manifestasi kasih yang sedemikian. Nah, tetapi kisah ini tidak hanya seperti ini Bapak Ibu, karena di antara sekian ribu orang, ya, ada orang-orang yang selalu ingin menguji batas-batas. Mari kita baca lanjutkan, ya, kelanjutannya di dalam pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, setelah di akhir daripada pasal 4 diceritakan bahwa ini loh praktek gereja. Contoh, ada orang Barnabas yang bernama Barnabas memberikan hasil penjualan properti. Diberikan hasilnya kepada para rasul-rasul untuk memberkati gereja Tuhan. Tapi kemudian dilanjutkan ada yang lain. Namanya Ananias dan Safira. Mereka juga menjual properti dan kemudian hasilnya tidak dibawa semuanya. Sebagian dia pikir, eman-eman ya, aku mau menikmati juga untuk diriku Aku hanya kasih sebagian aja. Dan waktu dia bawa sebagian, dia katakan ini hasil penjualan properti kami. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat, kalau dari cerita ini, seorang yang bernama Ananias ini sudah melakukan hal yang baik. Hal yang terpuji, dia memberi. Yang mungkin tidak semua orang melakukan itu, tapi dia juga menjual dan memberikan. Tapi masalahnya ada maksud-maksud tertentu. Ketika dia memberikan persembahan itu, maka dia berkata ini hasil penjualan. Padahal yang diberikan bukan seluruh hasil penjualan. Jadi mungkin Ananias ini kepingin mendapatkan, wah
Ananias juga jual loh. Dia ingin dipandang oleh teman-temannya. Dia ingin mendapatkan pujian. Mendapatkan satu notifikasi ini loh. Dia orang yang baik. Dia orang yang berkorban banyak. Dan waktu dia membawa dan meletakkan hasil itu di depan kaki rasul-rasul. Maka Petrus yang dipimpin oleh Roh Kudus berkata, "Mengapa engkau mendustai Roh Kudus?" Dan bahkan sebelumnya dikatakan, "Mengapa hatimu dikuasai iblis?" Wah, Bapak Ibu, ternyata di antara gereja mula-mula ada juga orang-orang yang sudah mengalami mujizat-mujizat. Mereka melihat pelayanan rasul-rasul, mereka menerima pengajaran, mereka masuk di dalam kelompok bersama. Tapi iblis bisa masuk ke dalam hati. Dan iblis mulai bisik-bisik. Sudah ambil aja sebagian. Kan gak apa-apa, gak ada yang tahu. Cuman kamu sama istrimu. Gak ada yang tahu. Supaya kamu dapat nama, dapat pujian. Ngomong aja ini hasilnya. Tetapi di sini kita belajar bahwa ketika kita berurusan dengan Tuhan dan Roh Kudus, kita semua harus berhati-hati. Ketika kisah ini ditulis di dalam Kisah pasal 5. Ini salah satu kisah yang tragis. Salah satu kisah yang wow. Ternyata kok bisa ya seperti ini. Karena Tuhan ingin berbicara kepada gereja, terutama gereja pada akhir zaman. Bahwa ketika Tuhan mempersiapkan gerejanya, salah satu yang kita harus hati-hati. Jangan mendustai Roh Kudus. Tuhan adalah Allah penguji hati. Dan Petrus berkata, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Sadari Bapak Ibu bahwa apapun yang kita lakukan, terutama kepada tubuh Kristus, Tuhan itu melihat. Dan Tuhan di sini juga bukan Petrus yang ngomong kamu mati. Enggak, Petrus enggak ngomong begitu. Tapi Tuhan sendiri yang membuat Ananias jatuh mati. Ini penghakiman oleh Tuhan sendiri. Petrus menegur, engkau ini bohong kepada Tuhan loh. Karena itu Bapak Ibu, seringkali ketika mungkin kita nanya ya kepada anak kecil atau kepada orang yang melakukan sesuatu yang bersalah. Ketika ditanya, kamu melakukan ini? Enggak. Sampai ditekan kan biasanya seperti itu ya. Polisi harus menekan sampai akhirnya mengaku. Nah, hal-hal seperti itu harus kita tinggalkan. Karena Tuhan itu akan berurusan dengan gerejanya. Tuhan akan membersihkan dan Tuhan sendiri yang menghakimi. Dan kemudian kita lihat, kita lanjutkan ayat 7-11. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah,
orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, kalau Bapak Ibu mengerti pada waktu zaman itu, budaya pada waktu itu adalah kaum pria itu yang lebih berperan. Ya. Jadi kalau kita melihat istrinya di sini, Safira, itu bersepakat. Ya artinya dia, ya wes aku tak ngikut suamiku. Suamiku mau gini, ya udah aku ikut. Karena memang kebudayaan waktu itu pria-pria itu lebih menentukan. Jadi kita bisa memperkirakan bahwa sang istri ini ngikut keputusan suami. Nah, ini menjadi juga peringatan bagi saudara dan saya. Ya, mungkin kalau pimpinanmu melakukan yang salah dan kita ini bersepakat, hati-hati Bapak Ibu. Tuhan itu melihat. Jadi contoh seperti ini Bapak Ibu. Ini suami istri. Ketika suami ini melakukan yang salah. Istri dikatakan tunduklah kepada suami. Nah, kalau suami melakukan yang salah gimana? Hati kita, roh kita tidak boleh bersatu dengan ketidakbenaran. Kita tetap menghormati atasan kita, mungkin itu suami, mungkin itu pimpinan. Tapi hati saudara gak boleh bersepakat dengan apa yang tidak benar. Dan Tuhan itu yang menguji hati. Dan kalau istri-istri ya, engkau kan bisa berbicara kepada suami dengan baik-baik. Memberikan masukan. Jadi hati-hati dengan kesepakatan ketika engkau berkata, ya sudahlah. Hati-hati ketika kita pikir aku kan enggak menentukan, aku kan cuma ngikutin aja. Tetapi ketika kita mengikut, bersikap pasif, ya sudah ngikuti. Itu di mata Tuhan juga salah. Jadi hati saudara dan saya nomor satu harus cinta kebenaran. Gimana kalau suami salah, pimpinan salah? Kita hormati, kita doakan. Kalau Tuhan tuntun kita ngomong. Tapi hati kita tetap harus cinta dengan kebenaran. Dan di sini ketika si istri itu datang setelah 3 jam kemudian. Dia ditanya, dia pasti di rumah sudah sepakat sama suaminya. Ini ya kita simpen sekian, sisanya kita kasih. Tapi nanti kita ngomong ini hasilnya semua. Dan ketika dia ditanya, mungkin dia bisa takut sama suaminya juga. Tapi perhatikan. Di atas semuanya itu Tuhan ingin melihat hati yang cinta kebenaran. Dan ketika dia mengatakan betul sekian, maka teguran dari Tuhan keluar. Kenapa kamu bersepakat untuk mencobai bohong? Dan yang terjadi, ini satu kisah yang mengejutkan sekali. Tuhan, ya, Tuhanlah yang menghakimi.
Perempuan itu rebah langsung mati. Saudara, seringkali pemahaman kita akan Tuhan itu belum tentu seimbang. Kita mungkin ya memahami Tuhan, oh Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu Allah yang baik. Tapi Tuhan karena kebaikannya, Dia tidak ingin kita hidup di dalam dosa. Karena itu ketika orang membaca perjanjian lama, mereka berkata, lu kok dosa ini mati, dosa ini mati. Kenapa di perjanjian lama diberikan seperti itu? Itu untuk menggambarkan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang kudus. Kekudusan Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa permainkan. Betul Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang, Tuhan penuh anugerah. Tapi kita perlu belajar. Terutama ketika kita membaca perjanjian lama, saudara dan saya belajar apa artinya takut akan Tuhan, hormat. Mari dibacakan Titus 1 ayat yang kedua. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ya, dalam terjemahan Indonesia dikatakan Allah yang tidak berdusta. Terjemahan yang lebih baik dikatakan God cannot lie. Tuhan tidak bisa. Bukan hanya tidak bohong, tapi dia tidak bisa. Suruh berdusta tuh enggak bisa. Nah, kata tidak bisa ini tidak bisa berdusta. Ini dari satu kata, abseudes. Artinya Tuhan itu isinya hanya kebenaran. Isi penuhnya kebenaran. Tidak ada sedikit pun yang enggak benar. Bahkan dikatakan incapable of falsehood. Enggak bisa melakukan ketidakbenaran. Karena begitu isinya tuh begitu benar, semuanya benar. Suruh bohong itu enggak bisa. Tuhan itu incapable of evil. Dia enggak bisa. Dan inilah siapa Tuhan kita. Karena itu ketika kita membaca di perjanjian lama, di situ kita ngerti, oh dosa ini enggak boleh, dosa ini dulu enggak boleh. Memang sekarang tidak lagi kita mengikuti hukum Taurat yang ritual. Tapi esensinya hukum Taurat itu digenapi di dalam Yesus. Karena Yesus berkata, kalau kamu ngaku dosa, kamu ndak bohong tapi ngaku. Berani ngaku. Maka aku akan mengampuni. Jadi hukum Taurat itu digenapi di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus itu kita menerima pengampunan dosa. Tapi kalau kita tidak mau menerima ataupun mengaku kepada Yesus, maka tetap akhir yang didapat adalah kematian. Jadi di sini Bapak Ibu, dari kisah Ananias dan Safira yang terjadi di gereja mula-mula, bohong saja mati. Bahkan bersepakat untuk bohong juga mati. Maka Tuhan
itu sedang menunjukkan kepada gereja Tuhan. Karena yang menghakimi dengan kematian itu Tuhan sendiri. Petrus gak ngomong mereka mati, tapi Tuhan sendiri yang bertindak. Maka kita mengerti Tuhan ingin memanifestasikan kekudusan yang sepenuhnya. Siapa Tuhan yang saudara kenal? Siapa Tuhan yang saudara nanti-nantikan? Apakah engkau mengenal Tuhan sebagaimana Dia adanya? Dan itu akan membawa takut akan Tuhan. Dan dosa bohong, ya, yang mungkin kita anggap, ya itu mah dosa kecil, cuma bohong. Ternyata ini adalah naturnya iblis. Mari kita baca Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, di sini diulang-ulang Bapak Ibu 3 kali. Ya, dusta, dusta, dusta. Jadi kebohongan, fitnah itu bisa membunuh orang. Tuh. Atas kebohongan, atas fitnah orang bisa masuk penjara. Bertahun-tahun, puluhan tahun, padahal bukan dia. Loh, ini terjadi di dunia kita, betul? Ini terjadi. Nah, dikatakan di sini iblis itu tidak hidup dalam kebenaran dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi begitu total beda dengan naturnya Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada ketidakbenaran dan Tuhan tidak sanggup untuk bohong. Tapi iblis di sisi yang lain, di dalam diri dia tidak ada satupun yang benar. Dan dikatakan ketika dia buka mulut, maka yang keluar adalah bohong. Dia berkata atas kehendaknya sendiri. Karena dia pembohong, bapak segala dusta. Jadi Bapak Ibu, ini satu dosa yang bukan sepele. Tetapi dosa inilah ketika kita kompromi, maka kita sudah memberi tempat kepada iblis. Dan Tuhan berkata, kamu ini berperang dalam peperangan rohani. Kuncinya apa? Jangan memberi tempat kepada iblis. Begitu kita kasih dia tempat, maka dia akan terus masuk, terus masuk. Dia bawa teman-temannya masuk lagi, lebih lagi. Saudara, orang-orang yang terlibat dengan narkoba, mereka akan juga terlibat di dalam dosa kebohongan. Orang-orang yang berselingkuh pasti juga bohong. Orang-orang yang ngambil duitnya perusahaan, duitnya orang lain, temennya, mereka juga pasti melakukan bohong. Jadi dosa bohong ini begitu banyak di mana-mana. Dan ketika kita berkompromi dengan yang namanya dosa bohong, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Karena berarti kita kompromi dengan iblis sendiri. Dan dosa bohong ini dimulai awal mula sejak di Taman Eden.
Ketika Tuhan tanya, Adam kamu makan. Loh bukan aku Tuhan, ini loh perempuan ini. Dan ketika Tuhan tanya Kain, Kain di mana saudaramu? Aku enggak tahu. Sering kan begitu mudahnya orang ngomong, sumpah aku enggak tahu. Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan berkata jangan bersumpah. Sekarang ini begitu mudahnya orang berkata, sumpah. Tuhan berkata kamu enggak bisa membuat satu rambut hitam atau putih, jangan bersumpah. Kalau iya, iya, tidak, tidak. Jadi iblis itu ketika dia menjadi bapa pembohong, dia ngerti caranya membuat manusia jatuh. Dosanya enggak usah gede-gede, dosa kecil aja dulu. Dosa mempertanyakan, apa betul loh Tuhan itu baik? Apa betul loh Tuhan begini? Dan itu semua iblis yang usianya sudah ribuan tahun. Dia ngerti caranya berurusan dengan manusia. Untuk menjebak manusia dia tahu. Karena itu Bapak Ibu kita mau berhati-hati. Dan dampak kebohongan ini sangat membahayakan. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya, jadi di sini kita ditunjukkan satu akar. Akar yang perlu kita perhatikan yaitu cinta kebenaran. Mengasihi kebenaran, kasih akan kebenaran itu ada enggak? Ya dikatakan mereka tidak menerima dan mengasihi, yang lebih tepat mereka tidak menerima kasih akan kebenaran. Jadi dimulai dari hati, akarnya ada di dalam hati. Kamu cinta enggak dengan kebenaran? Kalau kamu cinta kebenaran, mungkin ada orang-orang yang dilahirkan di keluarga yang berkeyakinan lain. Sehingga mereka mengikuti keluarganya berkeyakinan lain. Tapi karena hati mereka cinta kebenaran, mereka cari kebenaran, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalan kebenaran. Aku mau ikut jalan kebenaran. Dan Tuhan itu melihat hati-hati yang cinta kebenaran. Ketika mereka berseru-seru, Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Yang mereka nggak ngerti sebelumnya. Ini toh jalan kebenaran. Karena Tuhan sangat menghargai hati yang cinta kebenaran. Dan cinta akan kebenaran ini penting sekali. Supaya saudara dan saya tidak dibelokkan. Karena dikatakan iblis akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat sehingga kalau sekiranya mungkin orang pilihan sekalipun bisa dibelokkan. Jadi di akhir zaman saudara akan melihat mujizat-mujizat itu belum tentu dari Tuhan. Ada yang namanya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dan dengan rupa-rupa tipu daya, orang itu akan percaya. Dan karena tidak punya kasih akan kebenaran, ayat 11. Ini bahaya sekali. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Ini sama seperti yang kita baca di dalam Roma.
ketika orang memilih untuk menolak kenal sama kebenaran, maka Tuhan menyerahkan mereka. Seperti anak yang rengek-rengek, ayo toh Pak, aku mau ini Pak, aku mau minta duit Pak. Akhirnya bapaknya, ya sudah ini duitmu, aku kasihkan. Tuhan menyerahkan mereka kepada kesesatan. Nah, kata kesesatan ini, terjemahannya lebih baik artinya strong delusion. Ini satu tipuan, tapi tipuan yang begitu kuat. Saudara nggak ngerti bahwa itu tipuan. Strong delusion. Kalau sudah kena sesuatu yang begitu kuat menipu, gimana sudah bisa ngerti kebenaran? Orang-orang yang kena seperti ini, strong delusion, itu sudah nggak bisa ngerti mana yang benar. Sehingga dikatakan mereka percaya akan dusta. Dan Bapak, Ibu, Saudara, ini sekarang kita dunia sudah menyaksikan saat ini. Orang-orang yang pinter, orang-orang yang terdidik kok ya bisa percaya sama berita bohong. Kok ya bisa percaya dengan foto yang diedit sedemikian dengan keterangan yang dibuat berbeda. Ini sudah mulai terjadi. Dan kita akan melihat iblis akan bekerja lebih keras. Ya. Bahkan AI yang mungkin akan sangat membantu manusia, tetapi juga akan sangat disalahgunakan. Ya. Bahkan bisa dibuat video yang palsu. Kelihatannya orang itu yang berbicara, padahal bukan. Itu semua pekerjaan daripada roh dusta. Roh iblis yang begitu kuat bekerja. Dan tuh saudara, jangan heran kalau kita melihat, loh kok orang-orang ini bisa percaya. Ini ayat ini Tuhan sudah menerangkan. Kenapa mereka bisa percaya akan dusta? Karena mata mereka itu seperti ada tutupan, strong delusion, tertipu, gak bisa melihat. Sehingga akhir daripada orang-orang yang percaya akan dusta. Orang-orang yang juga berdusta, kita bisa pastikan Tuhan akan menghukum lidah pembohong. Dikatakan mereka semua pasti akan dihukum. Jadi ini bahaya sekali Bapak Ibu. Mari kita mau jaga hati kita. Kita mau cinta dengan kebenaran supaya kita selamat. Mari kita mau ajar anak-anak kita, generasi-generasi di bawah kita. Kita mau ajarkan, cintalah kebenaran. Karena bohong ini bahaya, bisa membuat orang tidak selamat. Dan sekarang ketika kita masuk di dalam tubuh Kristus, sebagai tubuh Kristus, cinta kebenaran, tidak bohong, ini sangat penting. Mari kita baca Efesus 4, 15, 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya Bapak Ibu lihat ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Lebih baik diterjemahkan, tetapi dengan berkata-kata kebenaran di dalam kasih.
kita bertumbuh. Jadi ketika Tuhan memanggil kita sebagai tubuh Kristus, saudara lihat, saudara kita bisa belajar dari tubuh kita, oke? Tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Tubuh kita bisa, mungkin kalau anak bisa terus bertumbuh sampai dewasa. Caranya Tuhan berkata, yaitu tubuh ini kan komunikasi Bapak Ibu. Ya, sel-sel di dalam tubuh saudara ini semua komunikasi. Dari kepala, dari senternya ini, kepala mengirim sinyal. Ya, nanti suruh mompa jantung, pompa jantungnya suruh mompa. Kemudian darahnya bisa mengalir. Sinyalnya kalau kita mau makan, sinyalnya kepala ngomong, ayo tangan ambil sendok. Bawa ke mulut. Loh, ini semua tubuh kita berkomunikasi. Supaya bisa berfungsi, bisa bertumbuh. Coba kalau tangan saudara enggak mau nurut. Suruh bawa sendok ke mulut enggak mau. Jadi gimana saudara bisa tumbuh, saudara bisa makan, enggak bisa. Jadi untuk tubuh kita ini bertumbuh dengan baik, maka komunikasi di antara bagian tubuh harus juga baik. Komunikasinya harus benar, enggak boleh komunikasi bohong. I prank you, ya. Oh, tak bohongin lu. Enggak bisa, nanti otaknya bilang, oh tak bohongin lu. Nah gimana? Dari otak ini harus mengirimkan sinyal-sinyal yang benar. Kalau terjadi miskomunikasi, maka yang dikatakan tubuh kita mengalami seperti autoimun, ya. Imunnya menyerang tubuhnya sendiri. Nah, apa yang kita pelajari di dalam dunia yang kita lihat ini juga teraplikasi di dalam kita sebagai tubuh Kristus. Tuhan mau tubuh Kristus kita ini bertumbuh dari anak-anak, ya kanak-kanak rohani terus naik menjadi dewasa rohani. Nah, tubuh ini tidak semuanya mata. Tubuh ini tidak semuanya telinga. Coba kalau semuanya telinga, mengerikan sekali. Semuanya mata, mengerikan sekali. Tapi tubuh ini berbagai macam bagian, beda-beda. Tapi satu, kita tubuh Kristus, bukan kita saudara saya satu til pribadi-pribadi dengan Tuhan, nggak bisa. Kita mau menjadi tubuh Kristus, kita harus mau bersatu. Dan kalau tubuh ini mau bekerja dengan baik, maka kita harus mulai belajar komunikasi, berbicara kebenaran di dalam kasih. Kalau komunikasinya bohong maka tubuhnya enggak kerja dengan baik. Contoh sudah mau komunikasi lewat komputer, sudah masukkan kode yang salah, itu komputer enggak akan kerja. Enggak akan bisa buka jalan ke selanjutnya karena kodenya salah. Harus terus dicari sampai kodenya benar baru bisa buka. Itu maksud Tuhan untuk gereja. Kita harus mulai berkomunikasi dengan kebenaran. Ngomong satu dengan yang lain, tidak boleh bohong. Tidak boleh dilebih-lebihkan, dikurang-kurangkan. Tapi kita harus berbicara kebenaran di dalam kasih, baru tubuh ini bisa tumbuh. Baru tubuh Kristus menerima pertumbuhan, membangun dirinya. Karena itu Bapak Ibu, bohong bukan cuma urusan saya dengan Tuhan. Tapi kita bohong atau tidak, itu akan membawa dampak kepada tubuh Kristus, gereja. Coba mulai dari keluarga. Suami istri, apakah ada yang ditutup-tutupin? Ada kebohongan-kebohongan putih.
Mungkin di dalam pelayan Tuhan, sesama pelayan. Oh aku nggak apa-apa kok kita taruh muka yang smiley face. Tapi di dalam hatinya kita bohong. Di dalam hati kita jengkel sekali. Kita masih ingat yang dia lakukan, belum bisa ngampuni. Nah itu tidak ada kebenaran. Karena itu untuk kita sebagai gereja Tuhan, perlu ada yang namanya honest mechanism. Ya untuk tubuh Kristus ini bisa baik, harus ada kejujuran. Sudah perhatikan, kita ini belajar seperti Bapak, Anak, Roh Kudus. 3 jadi 1. Kok mereka bisa jadi 1, tidak pernah bertengkar, tidak pernah cecehan, tidak pernah saling mengejek, tidak pernah iri-irian. Gimana? Karena di antara 3 ini ada budaya mereka saling hormat. Ketundukan, juga kebenaran. Semuanya benar, terbuka. Jadi mari kita mau mempersiapkan diri kita menyambut Tuhan sebagai tubuh Kristus. Mulailah punya mekanisme yang jujur. Honest mechanism. Tubuh saudara tidak bisa bekerja dengan baik kalau kita tidak jujur. Mari kita baca ayat yang terakhir. Mazmur 7 ayat 9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Ya, jadi di bahasa Inggris adalah ayat 8, Bapak Ibu. Tuhan akan menghakimi. Jadi kita ini sedang berjalan ketemu dengan hakim. Kenapa enggak beres-beres sekarang? Yuk kita mau beres-beres sekarang. Supaya nanti ketemu hakim itu sudah beres. Tidak ada lagi kebohongan dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini, hakimilah aku Tuhan. Wow, pemazmur malah minta dihakimi Tuhan. Lihat toh Tuhan. Bersihkan Tuhan kalau ada yang enggak benar. Lebih baik kita minta dihakimi sekarang daripada dihakiminya nanti. Tuh. Lebih baik Tuhan mendisiplin kita sekarang supaya kita besok selamat. Dan dikatakan pemazmur ini dia mau hidup di dalam kebenaran dan sesuai dengan integritas. Ya bahasa Indonesia tulus ikhlas. Itu terjemahan integritas dalam luar, tidak ada bohong. Tidak ada perbedaan dalam dan luar sama. Integritas itu punya arti tidak bersalah secara moral. Moralnya bersih. Lurus, sempurna. Orang yang sempurna itu hatinya lurus. Depan belakang sama. Apakah saudara dan saya masih takut kalau orang tahu, kalau orang dengar, wah, malu saya. Nah, hal-hal yang seperti itu mari kita mau bereskan. Supaya ketika kita ketemu Tuhan kita tidak usah malu. Karena kita sudah minta Tuhan, Tuhan hakimi aku Tuhan, bersihkan aku Tuhan. Supaya betul aku berjalan di dalam integritas. Mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan ingin memulihkan gerejanya. Karena dia mengasihi gerejanya. Dia ingin bersatu, dia ingin kumpul dengan kita gereja Tuhan. Karena itu biar kita minta takut
akan Tuhan. Hormat ada dalam hidup kita, ada dalam gereja Tuhan. Kita masuk kepada hadirat Tuhan yang mulia. Kita mau menghormati kekudusan kemuliaannya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Mari pandang kemuliaannya. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud
kita menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku mengucap, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari datang ke hadirat-Nya. Mari kita mau tundukkan diri kita. Kita mau menghadap Raja mulia dan luhur yang sudah berkorban untuk menghapus segala dosa kesalahan kita. Yes Lord. Engkau setia dan adil untuk mengampuni mereka yang bertobat dan mengaku dosa-dosanya. Pulihkan, pulihkan. Darah-Mu sanggup. Engkau sanggup. Ya Rama, ya ya ya. Pulihkan kami Tuhan. Sembuhkan gereja-Mu Tuhan. Ya ya dala ya.
percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Kuasa-Mu sanggup membangkitkan kami. Oh Tuhan, bersihkan kami Tuhan. Bersihkan kami secara individual maupun secara korporat gereja-Mu. Karena kami percaya kami akan menghadap Engkau muka dengan muka. Kami akan bertemu dengan hakim yang adil. Karena itu Tuhan, biar proses-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu berjalan atas diri kami. Engkau akan murnikan gereja-Mu Tuhan, bersihkan kami. Bahkan saat ini Tuhan, biar Roh Kudus, kami persilahkan Engkau untuk bekerja dengan seluas-luasnya di dalam hati kami, di dalam hidup kami, di dalam perkumpulan kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, biar Tuhan takut akan Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tangan-Mu baik, hati-Mu baik. Engkau ingin mendekap kami. Engkau ingin bersatu dengan kami demikian dekat. Karena itu Engkau mau membersihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biar Tuhan firman-Mu ini menjadi peringatan bagi kami gereja Tuhan, untuk kami bersiap-siap. Kami melakukan persiapan selama masih ada waktu. Dan kami tidak membuang anugerah Tuhan yang Tuhan beri kepada kami. Tetapi hari demi hari kami mau Tuhan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada-Mu untuk dibersihkan lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga tidak ada satupun setitik noda di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kasih Tuhan yang akan menuntun, menopang hidup kami, mensustain kami melewati segala sesuatu. Sehingga kami keluar menjadi kuat, bahkan menjadi lebih mulia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar anugerah-Mu tercurah atas kami semua. Dan kami akan menerima berkat yang terbaik yang dari atas. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita berkata amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.